Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada baik. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya dipimpin oleh Supran. Silakan Supran. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Gak ada? Masuk semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah, kelas 3C sudah masuk semua hari ini. Coba Ibu tes dulu semangatnya hari ini. Tepuk semangat. Sekali lagi. Oke, sudah semangat? Siap untuk belajar? Ya. Sebelum belajar kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Silahkan anak-anak untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, pulang. Ya, silahkan duduk kembali. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? IPAS, betul. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan materi panca indera, ya, dan cara merawatnya. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya. Tadi saat kalian berangkat sekolah, apa yang kalian lihat di sekitar jalan? Rumah, mobil, apa? Motor, kendaraan. Ada lagi? Tidak ada? Nggak ada? Oke, ada. Tadi ada rumah, ada mobil, motor, kendaraan. Kalau di sini saat bangun tidur, adakah yang mendengar suara ayam? Siapa yang mendengar suara ayam? Bagaimana bunyinya? Kukuruyuk. Kalian bisa mendengar itu menggunakan apa ya? Telinga, betul. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS, mengenal panca indera dan cara merawatnya. Belajar panca indera ini, Ibu harapkan nanti kalian setelah belajar bisa memahami ada berapa banyak panca indera. Terus bagaimana cara-cara merawatnya? Tuh, nanti Ibu harap di akhir pembelajaran kalian sudah paham tentang apa itu panca indera ya. Sekarang siapa yang tahu ada berapa panca indera pada manusia? Berapa Gibran? 5. Ada lagi? Ada yang selain 5 jawabnya? Gak ada? Coba Ibu buktikan ya. Panca indera, panca itu adalah 5, sedangkan indera adalah anggota tubuh. Jadi panca indera itu adalah 5 anggota tubuh. Betul tadi kata Gibran, panca indera itu ada 5. Ibu jelaskan satu persatu. Pertama ada indera penglihat, yaitu mata yang kalian lihat itu
Dia bisa terlihat karena adanya cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagaimana cara merawat indera penglihatan atau mata? 1, harus membaca di tempat yang terang. Jadi selama ini kalau yang membacanya di kondisi gelap itu tidak bagus ya. Kedua, tidak terlalu lama menatap layar. Layar itu bisa layar handphone dan bisa juga layar televisi. Ketiga, harus makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A. Kenapa harus vitamin A? Karena vitamin A itu manfaatnya untuk apa ini? Untuk mata. Betul. Coba lihat di depan. Hewan manakah yang paling besar? Sapi atau ayam? Betul, sapi. Hewan yang paling besar adalah sapi. Kamu bisa menentukan hewan sapi ini besar karena ada cahaya yang masuk. Jadi terlihat gambarnya. Ini adalah sapi dan ayam. Kedua, ada indera pendengar atau telinga. Nah, telinga ini adalah organ utama yang menangkap suara. Seperti sekarang nih, kamu mendengarkan Bu Guru sedang menjelaskan, menerangkan. Itu menggunakan telinga. Telinga merupakan komponen vital dalam kehidupan sehari-hari. Telinga tidak hanya berfungsinya tidak untuk mendengar aja, tapi dia sebagai keseimbangan tubuh. Jadi ini kamu kalau berdiri butuh keseimbangan, jalan, gerak, itu ini membutuhkan keseimbangan. Nah, keseimbangannya itu dari telinga. Merawat telinga. 1, menghindari suara keras. Kedua, membatasi penggunaan earphone atau kalau kamu tahu headset, tahu? Nah, kadang kan suka mendengarkan musik pakai headset, itu tidak boleh karena bisa merusak gendang telinga. Dan ketiga, harus membersihkan telinga dengan benar. Ya. Coba kita lihat. Ada yang tahu apakah benda ini? Apa? Betul, cotton bud. Cotton bud ini biasanya untuk apa sih kalau kalian tahu? Membersihkan telinga. Boleh tidak ya? Nah, cotton bud itu tidak boleh untuk membersihkan telinga. Kenapa tidak boleh? Karena kalau cotton bud dimasukkan ke dalam telinga kalian, itu akan mendorong kotoran yang masuk ke dalam. Jadi bukannya kotoran telinganya keluar, malah terdorong lebih dalam. Jadi ini dilarang. Cotton bud itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan telinga. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Jadi adik-adik, panca indera ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semuanya bekerja sama supaya kita bisa mengenal dunia di sekitar kita. Jangan lupa, kita harus menjaga dan merawat panca indera agar tetap sehat. Nah, anak-anak, tadi itu adalah video pembelajaran tentang panca indera. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Ada gambar orang sedang apa ya? Memegang kado atau memegang kotak ya. Nah, sekarang selamat datang para penjelajah cilik. Seorang master penjelajah telah meninggalkan masing-masing mystery box untuk tim kalian. Tugas kalian adalah menggunakan semua kehebatan panca indera untuk bekerja sama dan mengungkapkan semua rahasia di dalamnya. Apakah tim kalian siap? Sebelum Ibu berikan, Ibu membagikan timnya dulu ya. Yang ini tim 1, tim 2, yang ini tim 3, dan terakhir tim 4. Jadi ada 4 tim. Agar
tim kalian menjadi lebih semangat dalam mengungkapkan isi mystery box, coba kita tepuk 1 jari sampai 5 jari. Sudah tahu? Nah, tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Oke, sudah semangat? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan mystery box-nya. Pegang dulu ya. Tidak ada yang melihat ke dalam mystery box-nya. Cara mengungkapkan mystery box yang kalian punya di atas meja masing-masing. Ini mystery box yang kamu punya, itu tantangannya adalah tantangan pendengar dan tantangan peraba. Jadi ada 2 tantangan, pendengar dan peraba. Pertama mendengarkan dulu, lalu kedua diraba. Ya, caranya kalian setiap tim atau setiap anggota tim satu persatu bergantian untuk menggoyangkan. Contoh nih anak, digoyangkan. Nih, ini digoyangkan. Digoyangkan, kamu digoyangkan kardusnya. Nanti kalau setelah menggoyangkan, kamu baru boleh memasukkan tangannya. Lalu diraba. Di dalam mystery box ini ada 2 benda. Jadi nanti kamu tebak ada 2 benda. Tidak boleh dikeluarkan, hanya boleh diraba, didengar dan diraba. Apakah tim kalian sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, silahkan diungkapkan. Ayo mulai. Digoyang-goyang. Mulai, sudah boleh mulai. Digoyang-goyang terus diraba. Digoyang. Udah digoyang belum? Udah diraba. Tebak. Ada 2 benda ya nak. Walaupun isinya banyak, bendanya cuma ada 2. Mengungkapkannya. Sudah? Tim 1 sudah selesai? Tim 2 sudah selesai? Belum? Oh, belum. Tim 3 sudah selesai? Tim 4 sudah selesai? Sambil menunggu tim 2, sekarang kalian tentukan siapa yang menjadi juru bicara. Oke. Sudah ditentukan 1 saja juru bicara untuk mengungkapkan hasilnya. Sudah? Tim 2 sudah siap? Sudah selesai? Oke, kita mulai dari tim 1 dulu ya. Ayo tim 1, silahkan ke sini nak. Ayo, kita dengarkan baik-baik. Untuk tim 1, bunyinya bagaimana tadi? Digoyang-goyang? Nyaring katanya. Bendanya bola bekel dan koin. 1 menebak bola bekel dan koin. Oke, tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Oke, untuk tim kedua. Ayo silahkan tim 2 mengungkapkan hasilnya. Bagaimana bunyinya tadi? Apa? Keras katanya. Terus
Bunyinya nyaring katanya. Apakah isi bendanya? Kelereng dan koin. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo tim 4 terakhir. Kita ungkapkan. Bunyinya seperti apa setelah digoyangkan? Nyaring juga. Bendanya apa? Koin dan dadu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk tim 4. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan, tadi setiap tim memiliki temuan benda yang berbeda-beda. Ya, coba kita cek ya. Ini milik tim 1. Kita cek. Benda pertama adalah benar? Benar. Benda kedua adalah bola bekel. Betul. Oke. Sekarang kita ungkapkan untuk tim Dudakulankan. Apakah ini? Koin. Betul. Yang kedua, apakah ini? Penghapus. Tim 2 sudah benar. Sekarang kita ungkapkan untuk tim ketiga. Ini apa? Kelereng. Betul. Satu lagi. Apa tadi ya bendanya ya? Satu lagi. Coba. Yang ini? Koin. Betul. Untuk tim 3 sudah benar. Terakhir, tim keempat. Tadi tebakannya koin dan dadu. Coba kita tebak. Apakah benar? Yang pertama apa ini? Koin. Betul. Untuk benda kedua yaitu dadu. Berarti sudah benar untuk tim keempat. Benda apakah yang sama di setiap timnya? Koin. Betul. Kalau digoyangkan bunyinya nyaring keras. Betul, karena ada koinnya. Makanya bunyinya menjadi nyaring dan keras. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua tim. Karena berhasil mengungkapkan isi mystery box-nya. Oke anak-anak, tadi setelah kalian mengungkapkan hasil dari mystery box, Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk menentukan apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi panca indera. Ya. Ini dikerjakan secara individu. Sudah dapat semua lembar evaluasinya? Sudah? Sudah dapat? Nah, sebelum mengerjakan, Ibu tes dulu apakah kalian masih konsentrasi atau tidak. Coba kita tes ya. Kalian sudah tahu tepuk pagi, siang, dan malam? Sudah? Kalau tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam tidak tepuk. Cuma stop. Tuh ya. Bisa? Bisa. Oke, coba kita Ibu tes. Coba Ibu tes ya. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Belum konsentrasi nih. Masih ada yang bersuara. Kalau malam tidak sampai nempel. Lagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, sudah konsentrasi semua, hebat. Sekarang silahkan dikerjakan
siapkan lembar evaluasinya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang boleh dikumpulkan di timnya dulu sama hasil diskusi yang tadi ya. Nanti Ibu akan keliling mengambilnya. Sekalian. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalaman barunya ke depan? Ayo, ada yang mau? Oke, sini Faye. Silakan Faye, berdiri. Coba diceritakan. Pembelajaran hari ini aku jadi tahu ternyata Kak tidak boleh untuk membersihkan telinga. Oke, terima kasih Faye. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, tadi kata Faye setelah pembelajaran hari ini dia baru tahu ternyata cotton bud itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan telinga. Betul. Apa kesimpulan kita hari ini? Setiap panca indera memiliki kegunaan penting agar kita bisa belajar, bermain, dan beraktivitas dengan baik. Oleh karena itu, panca indera harus dijaga dan dirawat. Dengan menjaga panca indera, kita akan tetap sehat, nyaman, dan dapat beraktivitas dengan baik setiap hari. Oke, anak-anak, kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, coba periksa dulu apakah kolong meja kalian ada sampah. Apakah di meja kalian masih ada kotak pensil atau alat tulis? Kalau masih ada, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap pulang? Sudah. Sebelum pulang, kita berdoa lagi. Ayo, Sukron, silahkan pimpin kembali doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nanti di jalan hati-hati ya.